membahas tentang salah musibah kali ya, karena hari ini kita menghadapi musibah yang luar biasa ya, terutama di daerah Sumatera. Nah, tentu saja apalah namanya itu musibah, bencana atau apapun itu tidak berjalan sendirian. Pasti ada campur tangan manusia karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki keburukan buat kita, tetapi manusialah yang menentukan semuanya. Ya, ketika manusia menyimpang dari jalan Allah, banyak melakukan kemungkaran, dosa-dosa dan maksiat, ya tentu saja ini akan berbalik kepada manusia itu sendiri ya akibatnya. Nah, kita akan membahas tentang konsep dosa dan musibah ya. Bu Sofyan. Oh, itu berarti Klender. Oh, Murabi Abi pertama di 31. Oh, Ya, Hafizillah rahimakumullah, ini slide-nya sudah tampak belum ya? Jelas, Ustaz. Jelas sudah tampak. dosa Ya, dan sudah musibah. oke, ya, baik. Jadi dosa dan musibah. Kita lihat dulu tentang akar-akar dosa ya. Jadi ada dua dimensi di mana dosa-dosa itu akan muncul. Ya, pertama dari aspek syahwat dan kedua aspek syubhat. Ya, aspek syahwat ini berkaitan dengan hati dan jiwa manusia. Efeknya nanti ya dia akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi aspek syahwat itu adalah terkait dengan kejiwaan, ya, kejiwaan. Ya, dan biasanya ketika jiwa seorang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya, ya, maka dia akan sulit ya untuk melaksanakan perintah. Ya, bahkan dia akan meninggalkan perintah karena lebih cenderung mengikuti syahwatnya ketimbang daripada ya, nurani dan imannya. Jadi ini aspek syahwat. Yang kedua, akar dosa itu muncul dari masalah syubhat. Ini berkaitan dengan pola berpikir. Jadi akal dan pikiran. Ya, bisa jadi dia menganggap bahwa perintah-perintah Allah itu tidak berguna. Ya, bahkan akhirnya dia menganggap itu sesuatu yang ya, tidak perlu diikuti. Sehingga di dalam pola tindaknya, di dalam perilakunya, itu banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Jadi inilah yang menjadi akar daripada dosa-dosa, yakni aspek syahwat dan syubhat. Kemudian kita lihat penjelasan tentang salah aspek terkait dengan syahwat ini digambarkan tentang kisah dua anak Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil. Ya, kita tahu ceritanya ya, bagaimana akhirnya ya Kabil itu bernafsu untuk membunuh ya saudaranya yaitu Habil. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 30 itu dijelaskan, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Kabil, fatawa'at lahu nafsuhu, ya nafsunya telah menguasai dirinya untuk berniat membunuh saudaranya, maka dia pun benar-benar membunuhnya. Asbaha minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini aspek syahwat ya, syahwat itu telah menguasai ya Kabil, ya tidak hanya sekedar niat ya, tapi juga karena sudah hati dan jiwanya terkuasai, ya dia melakukan ya pelanggaran. Melakukan pelanggaran itu artinya meninggalkan perintah. Dan dalam Al-Quran itu kita bunuh sembarangan, ya, kecuali dengan jalan yang hak. Karena syahwat itulah menguasai dirinya, ya, maka dia melupakan perintah Allah untuk tidak membunuh manusia.
manusia dengan cara yang batil. Ya. Nah, ini ya, makanya kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini kan orang tuh gara-gara 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, itu membunuh orang. Jadi betapa ini sesuatu yang ya, seharusnya ya, diperhatikan ya, karena membunuh manusia tanpa alasan yang hak itulah dosa besar. Baik, ini aspek syahwat ya. Kemudian aspek syubhat. Aspek syubhat ini ya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Ya, aspek syubhat itu aspek pola berpikir. Ya, pola berpikir. Jadi karena orang itu udah biasanya karena memang sudah masuk duluan ya info-info atau pemahaman-pemahaman yang sudah biasa di dalam masyarakatnya, ya, walaupun bisa jadi itu bertentangan dengan perintah Allah. Maka ketika para rasul ya, dan nabi-nabi membawa ajaran yang benar, ya mereka menolaknya dengan alasan apa? Alasannya adalah ya ini tidak sesuai dengan tradisi kami, tidak sesuai dengan ya kebiasaan orang-orang tua kami. Ya, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Jadi mana dalam ayat ini ya, Allah menjelaskan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal Allah katakan nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi ini yang menyebabkan orang tuh menjadi tertutup pikiran. Kenapa? Karena sejauh sebelumnya sudah ada ya pemikiran-pemikiran, pemahaman yang syubhat ya, yang melingkupi akal dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka diminta untuk mengikuti perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya mereka ya menolaknya. Bahkan tetap mengikuti tradisi dan kebiasaan ya yang ada di dalam masyarakatnya, yang ada dalam komunitas dan lingkungannya, padahal bisa jadi itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, maka dia pun melanggar larangan. Kemudian kita lihat sifat-sifat dosa. Pertama sifat yang terkait dengan rububiyah, yakni ketuhanan Allah. Ya. Kemudian sifat dosa yang terkait dengan dosa syaitoniyah, jadi masalah kesetanan. Syaitoniyah kesetanan. Kemudian bahimiyah, ini sifat dosa yang terkait dengan sifat kebinatangan. Dan yang keempat adalah sab'oiyah, ini sifat dosa yang sama atau mirip dengan binatang liar. Ya, kita lihat ya sebelum itu kita lihat dulu tentang hadis 5 aspek ya yang terkait dengan masalah dosa ini. Ya. Tolong dibaca deh, Hamzah tolong dibaca. Surat berapa? Ini nih yang di teks inilah, yang di slide, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya dan aku memperlindungkan kalian agar tidak menjumpainya. Yang pertama, tidaklah nampak perbuatan zina di satu masyarakat sehingga dilakukan secara terang-terangan dan tersebar secara terang-terangan, kecuali akan menyebar wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya kehidupan, dan kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga,
Tidaklah mereka menahan zakat kecuali hujan dari langit akan ditahan. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka atau kaum kafirin berkuasa atas mereka. Lalu mereka mengambil apa yang mereka miliki. Yang terakhir 5, jika para pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah, kitabullah atau Al-Quran, dan apa yang terbaik yang Allah telah turunkan, syariatnya, maka Allah akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ya, ini hadis yang sahih ya dari Ibnu Majah dan Hakim. Ya, dan yang membawakannya adalah Ibnu Umar. Jadi ya 5 poin ini tampaknya sudah jelas ya di dalam masyarakat kita. Ya, dimana yang pertama itu zina itu sesuatu yang ya transparan sih sekarang ini kan. Dan ya walaupun tidak terang-terangan tetapi kita memaklumi lah beberapa daerah atau beberapa tempat itu terkait dengan masalah perzinahan ini. Ya, dan juga yang kedua masalah takaran ya. Karena ini banyak yang tidak jujur ya, ketika dia membeli dia mencukupkan takarannya, tapi ketika dia menjual maka dia ya mengurangi takarannya. Dan masalah zakat ini juga tidak semua orang-orang Islam memahami masalah zakat dan menaikkan zakatnya. Dan yang keempat ini jelas ya, kita mayoritas di Indonesia ya, tapi otoritas ya dan apa namanya kekuatan politiknya itu masih sangat lemah. Ya, sehingga yang terjadi adalah bagaimana ya kita masih mengalami kendala ya di dalam masalah politik, ya, masalah ekonomi. Dan kenyataannya bahwa umat Islam Indonesia walaupun mayoritas, tetapi dari segi kualitas itu berada pada wilayah pinggiran. Dan yang kelima, ya ini jelas ya, kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, maka yang terjadi di kalangan kita itu ya saling bersaing lah. Ya, jadi tampaknya tampak luarnya bersatu, tapi ya di dalamnya saling berebut, bersaing, bahkan terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, banyak musibah. Kalau zaman dahulu para nabi dan rasul ketika ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, ya Allah langsung menyapu mereka dengan azab. Ya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 40 ini. Coba ayat tolong dibaca ayat. Oh, jelas nggak ayat tulisannya nih? Ayat ilmu. Monitor. Hamzah lagi dah. Dulu. Ada juga lagi gini nih. Dulu. Agak lambat nih. Susah sih. Nggak kelihatan, nggak kebaca ini. Aku dan akhadna bidambih. Baca nggak? Ayat terjemahnya aja dah. Belum ini belum nampak ininya. Gambarnya belum nampak. Oh, ini sinyalnya ya? Belum ini ya? Sinyalnya ya. Nah, belum nampak. Antum pakai handphone atau pakai laptop? Iya. Pakai apa namanya? iPad. Ya, udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayhah
wa minhum man khashafna bihil ard Bihil wa min bihil ard wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyat limahum walakin kanu anfusahum yadlimun, yang artinya maka masing-masing mereka itu kami ajab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menjolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menjolimi diri mereka sendiri. Quran surat 29 ayat 40, Al-Ankabut ayat 40. Ya. Baik, Hamzah. Jadi Allah itu tidak pernah menzalimi manusia. Jadi berbagai musibah, bencana, ya itu bukan karena semata-mata Allah menghendaki, tapi itu adalah akibat daripada perbuatan tangan manusia. Nah, Allah itu maha suci, ya, bersifat jahat kepada hambanya tidaklah mungkin. Ya. Bahwa Allah telah menetapkan satu ketentuan hukumnya pada kehidupan kita, pada alam semesta, yaitu berlaku. Ya, hutan digundulin, ya, tanpa perhitungan, membabat habis semuanya. Ya, hutan-hutan yang tadinya lebat, ya, jadi sekarang ya tidak ada lagi. Ya, ketika Allah turunkan air, siapa yang bisa menahannya? Ya, jadi hukumnya kan begitu. Ya, ada sebab akibat. Ya. Nah, ini kita bisa ambil, ya, pelajarannya dari kisah para kaum terdahulu. Kaum terdahulu itu diazab oleh Allah. Karena apa? Karena ya mereka berlaku zalim. Bagaimana berlaku zalimnya? Tidak mau menerima ajaran para nabi dan rasul. Sehingga ketika mereka sudah keterlaluan, ya Allah azab mereka, Allah sapu mereka. Dan ini gambaran umumnya dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Al-Quran al-Qatnahum bidzambihi. Maka masing-masing dari mereka kami azab karena dosa-dosanya. Ya, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Nah, kita belum pernah ya ngalamin hujan batu kerikil itu. Ya, Masya Allah, berisik kali ya kalau itu ada ya. Yang genteng pada bocor, mobil pada penyok-penyok, kaca mobil pecah dan sebagainya. Ada pula yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Nah, suara keras yang mengguntur itu gimana gambarannya? Yang pasti itu bisa menghancurkan. Kalau suaranya udah melebihi batas kemampuan telinga manusia, ya manusia bisa mati. Ya, gedung-gedung ya bisa hancur dan sebagainya. Dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi, tanah longsor. Tanah longsor. Tiba-tiba bumi yang menjadi ya tempat tinggalnya ya itu bergerak. Ya, ini pernah kejadian ya kalau tidak salah di daerah daerah Sulawesi Tengah kan, ya bumi bergerak. Di Wonosobo juga itu pernah katanya ada satu kampung tenggelam ya, berubah, hilang ya. Kenapa? Karena bumi bergeser. Dan ada yang kami benamkan ke dalam bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan disapu air banjir ya Pak. Wah, seperti pada kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam konteks itu Allah mengatakan wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi musibah itu ya, konsepnya bukan dari Allah, itu akibat dari ulah tangan manusia. Tangan manusia. Ya, ketika banjir, bencana terjadi di Sumatera itu kan, ya yang ada kayu-kayu gelondongan, kan. Luar biasa itu ya, kayu-kayu yang
bukan karena patah pohonnya. Kenapa? Karena patahannya itu kan jelas rapih banget. Nah, begitulah. Jadi konsepnya adalah manusia lah yang menzalimi dirinya sendiri. Apa itu musibah? Ya, musibah adalah peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang menimpa umat manusia. Kenapa? Karena tidak menyenangkan. Ya, musibah dari kata asoba. Asoba itu sesuatu yang menimpa. Dalam hadis itu dikatakan mayusul muslimu min nasobin wala wasobin wala hamin wala huznin wala ada wala gham hatta syauka yushakihuha kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini luar biasa. Ya, bagi seorang mukmin, seorang muslim ketika mendapati musibah dan dia ikhlas dalam musibah itu itu sesuatu yang ya punya Allah SWT, penyakit, gundah gulana, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini ya satu hal yang luar biasa yang Allah berikan khusus pada orang yang beriman, pada orang yang muslim dengan syarat dia redha. Ya, dia ikhlas menghadapi berbagai hal yang membuat jiwanya lelah atau dia kena penyakit atau kesel lihat keadaan di Palestina menjadi seorang ya orang muslim. Bahkan ketika duri yang melukainya ya dan dia ikhlas, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, dan ini adalah konsep yang sesuai dengan surat Al-Baqarah 155 156. Bahkan dalam musibah kematian pun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu yang sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyirul sabirin, ya, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ayat ya. Ayat yang kalau kita belum mengalami tentu saja ini tampaknya yaitu ringan ya. Tapi belum tentu ya tatkala kita mengalami ya, musibah yang dahsyat seperti dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Ya, ada satu saya lupa itu ya satu daerah lah. Situ ada ikhwas sekitar 133 orang. Itu hampir 30 orang itu kena musibah. Ya, mereka sekarang kehilangan ya, harta bendanya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya kita di Jakarta masih aman-aman aja. Tapi apakah akan seperti ini seterusnya? Ya kita merasa aman. Ya, belum tentu juga. Bisa jadi kejadian ya yang tidak kita duga itu akan ya muncul. Ya, karena itu ya sebelum itu kejadian maka ya, kita harus terus ya mengingat Allah ya. Tak ampun istighfar karena salah satu hal yang bisa menolak bala itulah memperbanyak istighfar. Ya, ada dua sebetulnya yang kalau itu ya ada maka Allah tidak akan menurunkan musibah. Pertama adalah kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul adanya sosok Nabi. Yang kedua adalah istighfar. Nah Rasulullah SAW kan sekarang udah nggak ada lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Baik ya, ini kelanjutan tentang
ayat yang tadi yang sudah ya kita bahas. Musibah dan peristiwa yang tidak diinginkan terjadi menimpa umat manusia karena tidak menyenangkan. Dalilnya ini siapa sih ya manusia yang menginginkan kesulitan, kesusahan? Ya itu pasti tidak ada. Tapi satu hal yang harus kita rasakan adalah ini harus terus kita munculkan. Kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Karena makar Allah itu ya, kadang-kadang di luar prediksi manusia siapapun juga. Ya. Jadi bolehlah kita merasa aman dari hal-hal lainnya. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, ya bahwa kita jangan merasa aman dengan makar Allah SWT. Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun ya dalam surat Al-A'raf ayat 96 atau 97 itu dikatakan demikian. Dan tidak adalah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Baik ya, kita lihat sekarang ini hadis. Jelas nggak tulisannya? Jelas, Ustaz. Ya, tolong dibacain deh. Silakan, siapa yang membaca ini? Semua umatku akan diampuni. Semua Ya. umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang terus terang melakukannya, yaitu orang melakukan dosa di malam hari. Kemudian Allah telah menutupnya di pagi hari. Namun dia berkata, "Wahai fulan, semalam saya berbuat ini dan itu, padahal Allah telah menutup dosanya semalam. Tetapi di pagi harinya ia membuka kembali tutup Allah tersebut." Hadis Bukhari dan Muslim. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil, sebab apabila dia berkumpul pada diri seseorang akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan dosa, dititipkan pada hatinya satu titik hitam. Namun bila ia berhenti, istighfar dan bertaubat, dibersihkan hatinya dari titik hitam tersebut. Akan tetapi bila tidak bertaubat, malah melakukannya kembali, bertambahlah titik hitam tersebut dan menguasai hatinya. Itulah yang disebut Al-Quran sebagai Ar-Ra'an atau penutup. Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi ini hadis-hadis tentang ya masalah dosa. Jadi apabila orang yang melakukan dosa di malam hari itu dan paginya Allah ampuni ya harusnya jangan membuka kembali ya. Sebagai dalam hadis ini kan aneh nih ya. Hadis yang pertama itu. Padahal Allah mengatakan semua umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang terus terang melakukannya. Siapa orang yang terus terang melakukannya? Yaitu orang yang melakukan dosa di malam hari. Kemudian Allah telah menutupinya di pagi hari. Namun dia berkata kepada temannya di pagi hari. Ya, ketika ketemu bangga dia dengan dosa-dosanya itu. Wahai fulan, semalam saya berbuat ini dan itu. Ya, padahal Allah telah menutup dosanya semalam. Tapi di pagi harinya dia membuka kembali tutup tersebut. Ya ini kan aneh ya kan. Ya orang-orang yang memang hobinya melakukan dosa. Ya ketika orang hobi melakukan dosa kemudian jadi pemimpin, ya saya nggak bisa berpikir apa kira-kira kebaikan yang akan diberikan kepada masyarakatnya, pada kaumnya. Ya tentu saja dia akan memanfaatkan posisi itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompok, bahkan syahwat yang ada pada diri-diri mereka itu. Ya, dan itulah yang akhirnya akan membuat bertumpuk-tumpuk akhirnya Allah menurunkan azab dan musibah bagi mereka. Dan yang jadi masalah adalah bahwa musibah itu tidak hanya menimpa mereka, ya kaum yang zalim, tapi orang-orang yang baik di kalangan ya mereka juga kena. Hanya ada ayat yang lain yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Maka takutlah kamu ya wattaqu fitnah, satu musibah, bencana, bala ya la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja.
Ya. Jadi kalau musibah Allah telah turunkan kepada satu daerah, satu wilayah, itu tidak hanya akan menimpa mereka yang zalim saja, tapi orang-orang yang baik. Nah, kalau musibah kemarin di Sumatera, mungkin orang-orang zalimnya itu selamat kali ya, yang kena musibah itu orang-orang yang baik. Apa? Karena ini kan berkaitan masalah apa ya, keputusan, masalah kebijakan dan sebagainya. Mereka yang membuat kebijakan, keputusan itu ya di tempat yang lain jauh dari tempat musibah. Ya, dan mereka menikmati hasilnya. Ya. Sementara mereka yang terkena musibah itu tidak tahu apa-apa tentang ya kebijakan dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah banjir bah yang membawa kayu-kayu gelondongan itu kan. Banjir kan harusnya air, lah ini kayu gimana ini kan. Ya. Nah, itulah kita harus hati-hatilah kalian ya dalam hadis yang kedua dengan dosa-dosa kecil. Sebab apabila dia terkumpul pada diri seorang akan membinasakan. Ini tentang masalah jangan menganggap remeh ya dosa-dosa kecil. Nah, karena dosa kecil juga apabila dilakukan itu akan memberikan satu titik hitam dalam hati manusia. Ketika terus-menerus ya titik hitam itu makin banyak menjadi ya penutup. Hatinya tertutup dengan ya titik-titik hitam itu. Ya, tetapi ketika dia ya bertobat, istighfar dan sebagainya, maka titik-titik itu hilang. Ya, tapi ketika tidak, maka ya warna hitam itu menutupi seluruh hati dan itu akan menjadi penutup bagi hatinya. Ya, di dalam surat Al-Mutawaffifin dikatakan, kala barona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya kita kalau punya penggorengan itu kan pantat penggorengan warnanya hitam itu kan. Kalau nggak dibersihin ya udah ketutup semua itu. Ya warna apa di pantatnya itu di bawahnya itu ya warna hitam. Walaupun di atasnya bisa buat goreng, tapi kan nggak enak itu. Ya. Kira-kira begitulah hati kita itu apabila tidak terlalu peduli ya pada masalah dosa-dosa kecil.